Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha bihil ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tiga nikmatnya yang paling besar, baik itu nikmat Islam, iman maupun ihsan. Dengan ketiga nikmat tersebut menggerakkan langkah kaki kita untuk menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara beribadah yang baik, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam juga kepada al dan sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'in dan para alim ulama. Dengan keberadaan mereka lah sampainya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita masih pada pembahasan yang sama, yaitu bab rukun-rukun salat, di mana kita sudah membahas 3 rukun salat. Yang pertama yaitu niat. Syarat daripada niat itu qasad, menyengaja, ta'arud, fardu. Yang ketiga ta'yin. Berarti sengaja saya salat fardu zuhur ataupun fardu lainnya. Yang ehnan katsib, untuk terpenuhi syarat niat. Adapun adaan ataupun kalau memang salat itu di dalam waktu, cukup dengan 3 itu saja. Menghadap kiblat, jumlah rakaat, karena Allah Ta'ala itu sunat semuanya. Adapun yang ketiga, al-qiyamu fi fardil qadiri, yaitu berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Fayajibu halatal ihrami bihi. Maka wajib berdiri di saat takbiratul ihram. Maka orang yang dua semayang atas kursi, hanjit begitu je, brop 2 juz. Waktu datang yang pakan semayang ada kursi nedu. Long dang. Datang yang rumah 4, idih to kuburan berada. Ngempun aja ngan gaki. Kiban cara kerja ngan gaki, waktu semayang kadu ada kursi. Beda dengan ruku. Ruku butuh perjuangan besar, karena kadang-kadang ada yang sudah renta, jadi tulang belakangnya ini sudah bermasalah. Maka bagi yang masih mampu untuk bertakbiratul ihram, untuk berdiri sebelum dia duduk di atas kursi, wajib tiradeng. 4 kursi hanjit begitu saja. Nyantet. Allahu Akbar. Sementara kita mampu berdiri walaupun untuk takbiratul ihram. Karena ibadah itu wa'budullaha man istata'tum. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa kamu mampu. Jino yang haid tu rukun. Berarti wate deng wajib deng.
Walaupun hanya sebatas itu kali tanya takbir Allahu Akbar. Sampai maliki yaumiddin kata kekirian. Tu. Menyejak dari punjak kedua tu Allahu Akbar. Nyan atas tanya mampu sedangkan tanya hana bubut nyan hana tak semayang ni. Tingkat takbiratul ihram mah dadang dan maka dan wata takbiratul ihram tirada. Anjir tirada. Menansi yang lain tadi tanya dengar datang mayang, tanya mudah. Tiba-tiba mumang tu. Lagi orang kan tidur nak. Duduk dia. Ataupun ada kursi ataupun duduk di bawah. Oh ketiga lom. Nyoh hanam mangli. Alah baca trik lanjut duduk. Anjir. Payah budak. Kali dah duduk. Oh nyoh kan normal kembali dah. Maka seberapa mampu kita salat ataupun beribadah, tunaikan. Nanti kan tahu. Jadi kadang-kadang orang berargumen seperti ini. Nyak long ka Tuhanyo, hae long temayang, tu tak bayar fidyah mendang. Nyan hana cerita yan. Nyan hana cerita. Karena dalam agama ini tidak mampu sambil berdiri, Allah berikan keringanan sambil duduk. Hae tiradu tirae, hae tirae klaim mata. Yang pegah anak pun tak bayar fidyah medangnya alung. Yang hanyut. Karena orang berargumen bahwa saja fidyahnya adalah untuk mengganti salat. Dan orang yang bayar fidyahnya orang yang tinggal temayang berfikir apa desa. Mangadalnya menan. Anale orang temayang tinggal bayar fidyah medang. Ya. Di saat ganyan ka haele megerak apa memang menyangka pingsan yang kalau cerita hanali wajib. Jadi ini harus kita tekankan bahwasanya bayar fidyahnya bukan untuk apa desa bagi orang yang tinggal temayang. Yang tinggal temayang dengan sengaja. Maka selama kita mampu menunaikannya walaupun sejenak, tunaikan. Hae ngerung, ngendaku. Bendera hae ngerung langsung dengan isyarat mata, pelupuk mata hanjut. Maka bertahap dia. Mbeita hanjut mbe dua. Hanjut dari mbeita ke mbe pu laju hanjut. Walau amkanahu al-qiyamu duna ruku'i was sujudi li'illatin bizahrihi. Seandainya dia mampu berdiri, gedang kan. Baca Fatihah, gedang agak normal laju. Selain daripada ruku' dan sujud, nyan cihan juga. Mereka takut ngeru ada berat ke pasam pula pingkui. Takutnya dia akan tersungkur ke bawah. Dan ini bermasalah. Untuk mereka juga tidak bisa dikembalikan lagi. Walaupun diurut pun sulit untuk sembuh seperti sedia kala. Itu qama wa fa'alahuma biqadari imkanihi. Maka yang berdiri tadi dia mampu tetap berdiri. Takbiratul ihram atau apakah takbiratul ihram saja dan niat saja dia mampu berdiri, berdiri. Apabila ruku dan sujudnya tidak mampu, duna ruku karena ada sakit di tulang belakang ataupun di pinggang ataupun di pokoknya yang menghambat daripada menyempurnakan ruku sebagaimana mestinya, itu fa'alahuma biqadari imkanihi. Itu yang kiban yang jid. Dah kiban yang jid fil inhina'i lahuma bisulbi. Itu dengan tulang belakang dulu. Iban tulang belakang. Saya apa? Ngenyo
Ngenyau, ngenyau. Jadi dengan tulang belakang, posisi dia seperti kita berdiri juga, lutut ini menyentuh ini, kemudian ruku. Nah terus dah. Berapa kata kita? Berhenti di situ. Bepak tali, susah urut sampai. Nah, seperti ini. Begitu juga sujud. Sujud itu akhfad minar ruku, lebih rendah daripada ruku. Dan posisi tangan itu seperti kita sujud juga. Boleh pun ini. Pun ini betul. Supaya nampak beda antara sujud dengan ruku. Oh, enggak mampu lagi. Jika ini yo berarti ibu betul. Kaki ngendaku. Hana beda. Untuk nyo ruku. Nyo sujud. Tani lucu lah mati nyo ruku, nyo sujud. Walaupun dia posisi yang sama. Karena mungkin dia ilpa mana, karena mungkin nyo. Nah. Nyo udah main ini tulang belakang. Enggak mampu juga. Kaki mana-mana. Tu Cuma mataku kai batangnya. Kaki enggak mata-mata. Ada keringanan setiap daripada ibadah yang kita kerjakan. Fa in ajaza fa birraqabati warra'si. Apabila tidak mampu dengan tulang belakang berarti dengan leher dan kepala. Fa in ajaza au ma'a ilaihima. Hanya si daku hanya le gerak kapatah kaya berarti gerak mata saja. Dengan syarat nyo ruku, nyo sujud. Hana he, mia datem temayang hana he. Nyo yang cerita ji urang hana temayang he dah temayangnya. Ada tegak yang tetap he temayang belum kata kit. Nah cara. Nah, walau ajaza anil qiyam. Dan pihak benar. Nyo belet dah cerita ada kursi, sudah dua rendah. Tapi dia berdiri tidak sanggup. Namun kalau sujud dengan ruku dia sanggup. Normal. Seandainya dia tidak mampu berdiri. Kenapa bi ayyal haqahu bihi masyaqqatun syadidatun au ziyadatu maradin au khauful gharaq au dawranur ra'si fis safinah. Mungkin ada ikut napa ataupun sesuatu yang menghalanginya, ataupun dengan dia berdiri bertambah sakit, ataupun urang semayang ada bot. Kan ada kapai karaya. Ada bot kemawe misalnya. Nya hati dang pulau le di laut. Nah, nya payah adu. Nah. Maka qada kaifa syaa. Nyandu aju kibayan jik. Hiban yang mungkin. Tamumat ba jalu menan be ombang-ambing seperti ini. Wa iftirashuhu afdalu min tarabbu'ihi fil azhar. Dalam pendapat kuat Imam Syafi'i bahwasanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara dua sujud. Duduk di tasyahud awal ataupun duduk di antara dua sujud. Seperti itu adalah posisi yang terbaik. Daripada tarabu. Tarabu itu lagi tanya duduk timpan. Kenapa iftirash itu lebih baik? Kalau iftirash itu, begitu kita duduk seperti ini, di saat kita ruku, itu tinggal pucukok tu. Tinggal kita bungkukkan badan kita, sementara kita duduk tarabu, duduk simpan itu, nyopai ada beut. Jadi, kalau ada bau keing kadang tidak pas lagi, ini kesulitan. Duduk iftirash. Mamnya haik siapa takit ankle macam tu. Duduk tarabu. Tarabu itu duduk simpan kita. Kenapa iftirash itu lebih baik?
li'annahu qu'udu ibadatin. Karena duduk ibadah itu adalah duduk iftirash. Kalau kita mau zikir tengah malam, seperti itu juga duduknya. Lebih fokus. Wa yukrahu al-iqa'u bi ayyajlisa syakhsu ala warikaihi. Dia duduk di atas pinggulnya, nasiban rukbataihi. Iqa' itu duduk iftirash, cuman dia tegakkan kakinya di belakang ini. Maaf, taruh dibalik seperti ini. Kenapa? Ini mengganggu ini. Terganggu daripada kenyamanan kita di saat pelaksanaan salat. Belum tanya Mas cakap agak sedikit berat badan lebih, aki agak ubud, nyan kan, gitu. Jadi duduk itu duduk iftirash seperti ini. Lebih nyaman. Jangan duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk itu menyahanapah pinggang sebelah sini, waktu rukuk itu bermasalah. Apalagi ya sesuai dengan usia kita. Kita iftirash itu seimbang, kemudian di saat kita rukuk itu lebih mudah. Wa daliluhu hadisu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iqa'i fi shalah. Karena Rasulullah mencegah ataupun melarang kita duduk iqa' itu di dalam salat. Thumma yanhani hadzal musalli qa'idan li ruku'ihi bihaitsu tuhadhi jabhatahu ma qaddama rukbatayhi wa hadza aqallu ruku'ihi. Jadi di saat ruku itu kita duduk iftirash seperti ini. Kalau memang kita mampu, berarti dahi kita ini sejajar dengan qaddama rukbatayhi. Ini lutut. Nah, seperti ini kalau memang mampu. Jadi sejajar ini. Ada yang mengatakan bahwasanya betul. Lutut kita itu nampak. Seperti kita salam nampak. Di saat kita rukuk seperti ini, kita melihat ke belakang nampak lutut kita. Mamnya hae kibayan je. Begitu juga selanjutnya kepada sujudnya. Wal akmalu an tuhadhiya maudhi'a sujudihi. Nah, lebih sempurna lagi, hampir mendekati kepada sujudnya. Karena sujud dia agak lepas nanti. Ini ceritanya ruku. Nah, sujud tahu pula. Nah. Pokoknya itu kondisional. Bagaimana kondisi daripada pinggang dan tulang punggung kita. Begitu juga rukunya orang salat sunat sambil duduk. Kalau salat sunat itu orang sehat pun boleh duduk. Ya. Tapi kalau salat fardu nggak boleh. Kalau salat sunat Allah haid halun yang wajib nuh Allah bahlundu undang yang sunat ba'diyah. Silakan. Walaupun kita sehat. Fa in ajaza al-musalli 'anil qu'ud shalla li jambihil aiman. Berarti kalau memang tidak mampu duduk, berarti berbaring seperti kita di dalam kuburan. Pandangan kita ke arah kiblat.
Nanti bagaimana salatnya berarti isyarat. Mungkin ada rukuk kan? Menyamping. Berarti harus isyarat. Oh, mampu dengan isyarat kepala, dengan kepala. Nyo rukuk. Nyo sujud. Oh, sudah diikat dengan alat bantu leher. Berarti isyarat saja. Ini rukuk, ini sujud. Yang tembayang harus bela lah Allah. Maka jadi siksa orang yang tinggal tembayang dengan sengaja berat hat orang kiamat. Hanablah. Kenapa? Cuman itu satu-satunya pembuktian kita sebagai seorang Muslim. Lain hana. Puasa tidur tiga. Syahadat menyena murtad syahadat ulang. Tapi hana tahu depa. Haji 56 tahun. Zakat menyena peng. Hana dah temayang tak tu. Di mana pribadi kita sebagai seorang Muslim? Makanya seluruh perintah yang Allah perintahkan itu satu-satunya ibadah yang tidak melalui perantara malaikat Jibril adalah salat. Dijemput langsung oleh Rasulullah. Ulangit dia cok oleh Rasulullah. Ditanya ya ibu maunya 5 minit tak kan? Dah temayang. Mau dia kena meninggal dan temayang tak borakan. Hana dah tahu. Dia tak huruf Al-Qurannya apa cukup-cukup medum tu. Hantam tak huruf. Maka menyetembayangnya hang boleh. Dan du. Du Itu yang disunahkan. Wa yajuzu 'alal aisar. Menyebelah kadang lambung bermasalah. Balik uwi. Yang wajah tetap menghadap kiblat. Makanya orang temayang jenazah, kadang orang je ulai gede tiga, ada orang je ulai gede tiga, jangan ada masalah. Yang penting temayang jenazah jadi. Benda lu ulai punya ulai gede hanu temayang, hanu ikut. Mana nanya? Kalau Imam Bajuri orang agam, tapi ulai ke kiri imam. Kalau dibalik ke kanan imam, sah. Lagi wudu. Wudu dalam salat jenazah. Mau wudu yang mana ini? Mau wudu di awal, boleh. Mau wudu di akhir juga boleh. Jadi betampe tre mayat perkara wudu. Ada lagi adalah hal yang sunnah. Fa inna jaza 'anil jambi. Hanje ci lahanun hanje blawi hanje famustalqiyan. Berarti jung ke. Julurkan kaki ke depan ala zahrihi wa rijlahu lil qiblat. Berarti kakinya itu ke arah kiblat. Kakinya itu ke arah kiblat. Wal aslu fi dzalika, dan kepalanya itu agak sedikit diangkat. Menyameno apa menghadap kiblat. Kalau ranjang sekarang itu tinggal putar aja, agak naik dia. Ataupun duduk bantal. Maka kalau kita lihat posisi ranjang orang dulu dengan sekarang, beda. Orang zaman terobak posisi ranjang, posisi WC ke depan. Bahkan, waktu long sakit nanti, baik payah putar le peratahnya. Tinggal long, macam long, duduk bantai no, sudah menghadap ke arah kiblat, temayang aja. Ya, bang yang alia mengalam tinggal putar lagi tuwe ju. Tinggal putar ke tu dan. Karena ini hadis. Wal aslu fi dzalika hadisul Bukhari. Dalil daripada tentang salat seperti itu hadis Imam Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Imran ibn al-Husain wa kanat bihi bawasir. Bawasirnya yang pegah cakap sejenis ambien. Ada satu lagi orang lagi bau yang nyorhut.
Jadi memang yang intinya dia tidak bisa duduk. Nah, itu bagaimana perintah Rasulullah? Shalli qa'iman. Salatlah kamu sambil berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambi. Tidak mampu juga duduk, berarti ke kiri ataupun ke kanan. Zadan Nasa'i, maka ditambah dalam hadis Imam Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apabila tidak mampu ke kiri ke kanan berbaring, maka di atas berbaringlah di atas punggung kita, maka Allah tidak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau memang sanggup angkat kepala sedikit waktu tidur seperti ini, angkat. Walaupun 1 inci boleh juga. Kalau nggak mampu lagi, nggak ada cerita, ya pakai pelupuk mata. Yang penting berjadah semayang. Itu adalah rukun yang ketiga daripada salat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana tata caranya. Kalau salat sunat, silakan. Mau sambil duduk, mau sambil tidur, silakan. Napa? Tatumayang tayo mampu dalam keadaan tidur. Ar-rabi'u, rukun yang keempat, al-qira'atu ay lil fatihati kama sayati. Jadi yang keempat itu adalah qira'at, membaca Fatihah. Membaca ini bukan tahriku syafataihi. Makna membaca itu adalah suaranya itu terdengar. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dan bacaan Fatihah ini wajib. Karena ada orang yang beranggapan bahwasanya kita salat jamaah ini, Fatihah kita itu sudah ditanggung imam. Itu salah itu. Setiap kita yang salat itu fardu'in, maka seluruh rukun salat itu berlaku. Padanya runtuh daripada Fatihah di saat kita rakaat masbu. Begitu kita masuk ke dalam masjid, imam sudah baru awal ruku. Allahu Akbar. Kita sempat takbiratul ihram dan ruku bersama imam. Maka Fatihah yang ini itu sudah runtuh kewajibannya dibawa oleh imam. Adapun begitu kita takbir, imam belum ruku. Kita masih sempat membaca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ihdinas siratal mustaqim. Blah. Geruku imam. Ini wajib selesaikan Fatihah ini. Kenapa? Karena kita berselisih 3 rukun dengan imam baru putus jamaah. Ihdinas siratal mustaqim, imam ruku. Masih sempat tambah 1 ayat ataupun 2 ayat. Percepat sedikit, yang penting panjang pendeknya masih terjaga. Begitu imam i'tidal, sudah selesai kita baca Fatihah. Kita ruku. Nggak usah baca apapun, boleh juga. Tumak ninah saja. Tenang sebentar, langsung bangkit. Itu dapat bersama imam. Cuman itu yang ditanggung oleh imam. Yang lainnya wajib baca. Wa yusannu ba'da taharrumi bi fardin aw naflin du'aul iftitahi. Sebelum kita baca Fatihah itu pada rakaat pertama disunnahkan baca doa iftitah. Kenapa ini sangat disunnahkan? Karena dari satu salat cuma 1 doa iftitah itu.
Tak baca rakaat kedua yang hana barangan. Sedangkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu masih ada pada rakaat kedua, ketiga ataupun keempat. Maka jangan tinggalkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ini membantu fokus kita. Allah jaga daripada gangguan iblis. Begitu juga doa iftitah. Sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa tata'ayyanu al-fatihatu kulla raka'atin. Nah, ditentukan bahwasanya bacaan Fatihah itu pada setiap rakaat. Li hadis Syaikhaini, karena hadis Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ai fi kulli raka'atin. Jadi pada setiap dia tidak mengerjakan ataupun tidak sempurna salatnya apabila dia tidak membaca Fatihah. Maknanya apa? Dengan tabuh rakaat hana baca Fatihah batal madum tidak. Oh rakaat pun nah lu baca hana didengar. Berarti rakaat itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, yang dua nutup satu, yang tiga nutup dua, yang empat nutup tiga, berarti tambah lagi satu rakaat. Rakaat sempurna seperti biasa dengan bacaan Fatihah tadi. Yang cara. Jadi wajib pada setiap rakaat. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa ghairihi tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah dengan ummil Qur'an. Wal basmalatu minha. Bismillah itu bagian daripada ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi nandre ganyan hana baca tang bismillah. Ilung halu ikut. Maka di situ kita disuruh prasangka baik. Giban prasangka baik. Seandainya imam begitu selesai takbir Allahu Akbar, diam dia sejenak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyan giyu prasangka baik. Nyan nak baca tang bismillah dengan sir. Kenapa? Ada peluang untuk baca bismillah. Man menyamano Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyan hana peluang baca bismillah. Jadi hana payah taja ku imum tayak jenguk babah nak baca bismillah. Nyan hana payah. Nyan teruk kenan tanya ke husnuzan. Kenapa kan mereka gede imum ka gede puang yang baca bismillah walaupun sir seperti kita salat di Masjidil Haram. Beliau tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jarang pergi di Aceh yo, jarang kan hana. Yang hana baca bismillah, insyaallah madum nak baca bismillah. Wa tasydidatuha. Begitu juga seluruh tasydid. Nyan wajib dah jaga. Hanji alhamdulillahi rabbil alamin hanji. Maka urus yang hana pasih dalam baca Fatihah ini baik pak thadro dan kimu. Gayan hana pa berkarasi. Nyan hana ta Fatihah nyan. Nyan payah tanggung sembahyang kau likut. Lianna hayatu li hurufiha al-musyaddadah. Karena itu adalah huruf yang digandakan kalau tasydid itu. Walau abdala dhadan bil-dha walau dhalin lam tasih. Yan hanasa. Belum tanya hana lego imum.
Yang sin hai debi na. Karena sin di sela-sela gigi. Mai kau hanale. Lolos juga ke angin na. Kaku sin na jumna. Waktu buka sad jumna. Maka dengan adanya anak muda sekarang yang hafid, mereka menekuni pelajaran fikih, jok kurinya naik dari mayang iliko. Tidak dengar ya Allah indah dan bacaan ayat doa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Diurung ilikut Fatihah kalau abang baca kaica tu. Maka tidak dengar daripada imam-imam yang hafiz itu semangatnya. Cuman yang jadi imam ini dia juga harus memfaqihkan diri untuk nak cedera alam temayang. Gedoh kata, gedoh tangani. Benda subhanallah, jauh lagi apa lah subhanallah. Maka perlu imam ini mengetahui fikih. Seperti kita agak lupa tasydid ataupun kita sengaja. Iyyaka. Kita baca juga iyyaka na. Itu dosa tanya. Kenapa kan? Iyyaka hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Iyyaka kami menyembah matahari dan meminta kepada matahari. Kan diurai belum? Maka hanya ada danggung daripada Fatihah ma'mum milikut, yaitu jamaah. Nyanjut. Hanya baca air madam. Nara dalam bacaan Fatihah, hanya beda karat. Wajibu tartibuha. Wajib tertib. Manjib maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi keperangan Nabi Bunan. Maka waktu jua yang memisahkan kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjut ke sedikit lagi rukun yang keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup, kita berselawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم هدنا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته